ketika awal masuk ke Jepang 1 tahun pertama ya, itu merasakan adaptasi yang sangat luar biasa ya teman-teman, atau shock dengan perbedaan budaya ya teman-teman ya. Tantangan kehidupan sehari-hari teman, yaitu meliputi biaya hidup yang tinggi ya, dan gaji yang tidak terlalu besar. Kesimpulannya ya, hidup di Jepang itu tidak semudah yang kita tonton di anime mungkin atau di drama ya kan, tapi semua itu bisa terrealisasi ya, dan mungkin bisa bertahan ketika kita mau mempelajari budaya dan bahasanya, kemudian siap terhadap mental saat kita bekerja dan menghadapi tekanan kerja. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana di channel PID Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya selama di Jepang ya teman-teman. Terutama ketika awal masuk ke Jepang 1 tahun pertama ya, itu merasakan adaptasi yang sangat luar biasa ya teman-teman, atau shock dengan perbedaan budaya ya teman-teman ya. Sebelumnya, mengingat hidup dan bekerja di Jepang itu sesuatu yang sangat menantang ya, sekaligus merubah hidup ya teman-teman ya. Karena di situ banyak hal-hal yang awal saya tuh belum tahu menjadi tahu ya. Ternyata dunia seperti ini ya, dunia kerja di Jepang, dan banyak perbedaan-perbedaan ya ketika awal masuk ke Jepang ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, pengalaman hidup saya selama hidup di Jepang ya. Bagaimana sih kisah-kisahnya ya teman-teman ya. Dan mengalami hal yang seperti apa saja. Oleh karena itu teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Barangkali supaya bisa menjadi referensi teman-teman juga ya, bagi yang ingin ke Jepang atau yang ingin berproses ke Jepang atau yang sedang berproses ke Jepang ya teman-teman ya. Dan bisa membantu teman-teman semuanya ya, belum mulai masuk ke negara Jepang, baik itu untuk kerja ataupun untuk pendidikan ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu culture shock yang paling terasa ya teman-teman ya. Nah, apa itu culture shock yang saya alami pas waktu awal masuk ke Jepang? Yaitu karena pas waktu awal saya ke Jepang ini untuk bekerja, jadi berhubungan dengan pekerjaan ya teman-teman, yaitu tentang lembur teman-teman ya. Saya shock ketika bos saya menyuruh saya untuk lembur teman-teman ya. Padahal baru baru beberapa hari kerja ya teman-teman, tapi bos sudah menyuruh saya untuk lembur teman-teman. Dan ternyata lembur itu suatu hal yang wajib ya, jika bos atau atasan kita yang menyuruh teman-teman, karena untuk kepentingan perusahaan ya, atau untuk kepentingan pabrik di mana kita tempat bekerja teman-teman. Lalu selain lembur, yang bikin saya shock yaitu tentang komunikasi teman-teman, komunikasi dengan orang Jepangnya ya. Jadi pada awalnya saya mengira itu komunikasi dengan orang Jepang itu gampang ya teman-teman ya. Artinya orang Jepang ngomong A ya, kita menuruti A gitu ya. Tapi pada akhirnya komunikasi dengan orang Jepang itu ada berbagai macam pengertian ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin pernah dengar dengan istilah kata tatema ya, dan hone ya teman-teman. Nah, tatema ini kayak tidak mengucapkannya secara langsung teman-teman. Istilahnya di depan kita oke-oke aja ya, semisal ditanyain pendapat oke-oke aja ya teman-teman ya. Akan tapi di belakangnya itu sebaliknya teman-teman ya. Atau ada ketidaksetujuan atau penolakan secara halus teman-teman. Nah, itu untuk yang tatema ya teman-teman. Terus kalau yang untuk hone itu ya beneran ya, terus apa yang orang Jepang itu rasakan ya dia ucapkan. Akan tapi kita sering terkecoh teman-teman dengan dua budaya ini ya, tatema dan hone ini ya teman-teman. Oleh karena itu saya di situ merasa shock ya, maksudnya saya kaget ya. Artinya selama ini saya belum bisa mengetahui perasaan atau ungkapan benarnya ya dari orang Jepang yang berkomunikasi dengan kita teman-teman ya.
Nah, contohnya semisal kata-kata tatema itu kayak kanggete okimas itu ya. Itu sebenarnya suatu penolakan halus ya yang kita tidak ketahui ya. Oleh karena itu mungkin teman-teman bisa meneliti lagi ya apa yang dimaksudkan pembicaraan, apa yang dimaksud atau yang diomongkan sama orang Jepang ini teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat wajahnya atau ekspresinya ya, bahwa dia beneran ingin seperti itu atau tidak gitu ya teman-teman ya. Semisal kita mau disuruh lembur ya teman-teman ya, terus kita mencoba menolak semisal kita nggak mau lembur ya. Nah itu kalau orang Jepang yang ekspresinya ya itu udah kane, maksudnya kayak ada terganjal gitu ya teman-teman. Artinya ya kita harus disuruh lembur teman-teman. Oleh karena itu kalau kita nggak mengerti ekspresinya atau perasaan dia ya, mungkin bisa salah ya teman-teman. Kemudian hidup sendiri teman-teman. Hidup sendiri ini ya sama dengan kesepian ya teman-teman, atau jauh dari sosialisasi sosial ya, isolasi sosial ya. Artinya memang warga lokal di sini itu lebih cenderung menjaga jarak teman-teman ya. Menjaga jarak profesional bukan berarti menghindari kita ya, bukan berarti benci dengan kita ya kan, tapi dia memang menjaga jarak saja supaya tidak terlalu mencolok gitu. Memang seperti itu ya teman-teman ya. Maka dari itu tidak sedikit juga mungkin bagi teman-teman semuanya yang merasa kesepian, karena apalagi yang sininya itu sendirian teman-teman, artinya nggak bareng teman gitu ya, mungkin akan kesepian karena sulit dapat teman yang akrab ya, terutama dengan warga lokal. Walaupun teman-teman punya bahasa bagus ya, akan tapi perlu waktu juga ya, bisa cuman perlu waktu juga. Itu untuk poin shock yang paling terasa teman-teman. Lalu untuk yang kedua yaitu tantangan kehidupan sehari-hari teman, yaitu meliputi biaya hidup yang tinggi ya dan gaji yang tidak terlalu besar. Artinya teman-teman yang datang ke sini itu tidak semata-mata semuanya mendapatkan gaji yang besar teman-teman. Artinya tergantung dia bekerja di bidang apa ya, terus apakah mendapatkan lembur juga, apakah masuk ke perusahaan yang bonafit ya atau perusahaan yang bagus yang mensejahterakan karyawan ya. Itu menjadi tolak ukur juga bagi tantangan hidup di Jepang ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah bahas terkait dengan penghasilan bekerja di sini ya teman-teman ya, untuk kisaran terutama untuk fresh graduate ya, atau yang baru pertama kali ke Jepang ya, mungkin akan mendapatkan kisaran gaji berapa, itu saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Oleh sebab itu dengan biaya hidup yang tinggi di sini tidak menutup kemungkinan kita akan berekspektasi tinggi ya untuk bisa menabung banyak ketika kita bekerja di sini teman-teman, karena banyak pembayaran yang kita harus bayar ya setiap bulannya, seperti sewa kamar ya, terus sewa bayar listrik, air ya teman-teman ya. Oleh sebab itu ini merupakan tantangan ya untuk hidup di sini ya. Lalu untuk makan supaya hemat, teman-teman bisa masak teman-teman ya, karena kalau beli makanan yang siap makan ya, entah itu di toko serba ada di sini ya, itu relatif cukup mahal ya teman-teman ya. Walaupun kesannya tokonya besar, tetap lumayan ya. Alangkah baiknya memang teman-teman ketika di sini ya sebisa mungkin masak untuk meminimalisir pengeluaran ya teman-teman ya. Lalu selain itu transportasi yang relatif mahal dan rumit teman-teman. Artinya selain teman-teman menghadapi tantangan tadi ya, biaya hidup yang mahal, lalu banyak pembayaran yang harus dibayar ya. Misalkan ya dari stasiun 1 ke stasiun 2 yang jaraknya itu tidak terlalu jauh, itu minimal merogoh uang sekitar 15 ribuan ya teman-teman. Itu dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya ya, yang paling dekat ya teman-teman ya. Lalu rumitnya itu
Mungkin bagi teman-teman yang tidak menggunakan kartu yang langsung bisa di tap atau diisi saldo, itu teman-teman harus beli di mesin tiketnya dulu teman-teman. Nah itu teman-teman harus ngantri dulu ya, harus milih dulu ya destinasi teman-teman yang ingin tuju. Akan tapi itu mudah teman-teman ketika teman-teman sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan di sini ya teman-teman ya. Pasti semuanya bisa ya, asalkan teman-teman mau belajar dan mau beradaptasi di lingkungan baru teman-teman ya. Kemudian untuk tipsnya, tips survival, istilahnya langkah yang teman-teman harus dilakukan yaitu seperti teman-teman mempelajari tingkat bahasa yang lebih tinggi teman-teman, supaya teman-teman bisa mengetahui hal-hal yang belum tahu dengan pemahaman teman-teman sendiri ya, sesuai dengan bahasa yang teman-teman punya. Lalu teman-teman bisa mencari tempat tinggal itu yang expat ya atau friendly ya, artinya terbuka ya, bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya. Seperti mungkin teman-teman bisa mencari tempat tinggal yang sama-sama ada orang asingnya ya, terus sama-sama perantaunya ya, itu akan menjadi hal yang baik juga. Teman-teman bisa saling mengenal, saling diskusi, saling cerita baik itu pengalaman pribadi dari setiap individu ya, ataupun cerita-cerita selama mereka hidup di Jepang ini ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman pahami budaya di sini ya teman-teman ya. Artinya ini merupakan tips ya, artinya teman-teman bisa menjadi betah, teman-teman bisa menjadi nyaman ketika sudah bisa beradaptasi ya teman-teman ya. Nah ini bisa menjadi nyaman ketika teman-teman sudah mengetahui budayanya ya teman-teman ya. Contohnya ya seperti tadi ya, kerja lembur, ketika teman-teman ingin menolak ya, teman-teman bisa menolak secara halus teman-teman ya. Artinya ada batasannya juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menolak secara halus ya, atau dengan mengatur batasannya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa menjaga kesehatan mental teman-teman, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ya, berkomunikasi di sosial media ya, di Facebook atau di Instagram ya, tentang Jepangan ini ya. Lalu hal berikutnya, teman-teman bisa memanfaatkan diskon teman-teman atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya itu ada kayak semisal harga bahan makanan pokok, harga suatu bahan makanan pokok tertentu itu ada diskon ya teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan hal itu untuk meminimalisir pengeluaran teman-teman selama hidup di Jepang ini ya teman-teman ya. Semisal contoh yang lainnya ya, seperti transportasi, teman-teman ketika hidup di sini membutuhkan sepeda ya, teman-teman bisa membeli sepeda bekas saja teman-teman ya, nggak perlu sepeda baru ya. Teman-teman bisa mencari toko sepeda yang dimana menjual sepeda bekas teman-teman ya. Teman-teman bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu untuk meminimalisir biaya hidup di Jepang ya teman-teman ya. Kemudian mencari toko atau supermarket untuk belanja kebutuhan hidup ya, itu di toko-toko yang terkenal murah ya teman-teman ya, seperti Gyomusupa ya atau Oke Store ya. Itu harga bahan makan pokoknya itu relatif murah teman-teman, relatif terjangkau, jadi teman-teman bisa mengunjungi di situ ya. Dan juga produknya itu banyak ya teman-teman ya, banyak yang dijual ya, nggak kalah dengan supermarket yang lainnya teman-teman ya. Lalu pengalaman lain yang saya dapatkan selama di Jepang ini, terutama pas waktu awal masuk ke Jepang, mendapatkan hal positif ya teman-teman ya, seperti menjadi disiplin, tepat waktu ya teman-teman, sangat menghargai waktu ya, nggak males-malesan ya, nggak suka telat ya, nggak suka leha-lehe ya. Itu menjadi hal yang positif ya yang saya dapatkan selama hidup di Jepang ini teman-teman ya. Dulu pas sebelum masuk ke Jepang ya, saya banyak malesnya ya, banyak tidak menghargai waktunya, tidak disiplin ya. Ya banyak hal-hal kecil lah yang mungkin teman-teman sering. Lalu kualitas hidup yang tinggi teman-teman, artinya kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum yang berada di sekitar tempat tinggal kita dengan nyaman ya. Tidak ada sampah, bersih ya teman-teman, dan tidak ada parkir, tidak ada hal-hal yang liar ya, istilahnya ilegal ya teman-teman ya.
Kita masuk tempat wisata aja atau masuk ke taman aja ya kita tinggal masuk aja ya teman-teman, nggak ada pembayaran karcis tiket atau apapun ya teman-teman ya. Itu yang saya dapatkan ya teman-teman ya. Kemudian mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan ya atau ekspor ke tempat-tempat yang indah di Jepang ini ya teman-teman ya, dan bisa mengeksplorasi budaya lebih jauh terkait dengan perjepangan teman-teman. Kesimpulannya ya, hidup di Jepang itu tidak semudah yang kita tonton di anime mungkin atau di drama ya kan, tapi semua itu bisa terrealisasi ya, dan mungkin bisa bertahan ketika kita mau mempelajari budaya dan bahasanya, kemudian siap terhadap mental saat kita bekerja dan menghadapi tekanan kerja. Lalu jika kita mau mencari komunitas yang saling mendukung ya, untuk dukungan kita ya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu ya hal-hal yang saya alami ya ketika saya pertama kali ke Jepang, dan hal-hal yang saya dapatkan dari awal sampai sekarang ya teman-teman ya. Yang oleh sebab itu bagi teman-teman semuanya yang ingin ke Jepang, selalu terus semangat ya teman-teman ya, selalu terus mantapkan hati, mantapkan mental, persiapkan bahasa, persiapkan segalanya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya cerita pengalaman saya ya selama hidup di Jepang ini. Semoga bisa menjadi wawasan teman-teman, pengetahuan teman-teman juga, dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semua yang merasa konten ini bermanfaat, silakan bisa like, komen, dan subscribe. Dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan ketik di kolom komentar supaya nanti bisa kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.